Materi ini adalah salah satu materi yang penting untuk kita ketahui, terutama dalam hal ilmu atau dalam hal ulumul Quran, dan juga kaitannya dengan masalah usul fikih, yaitu ilmu tentang an-nasikh wal mansukh. An-nasikh itu adalah nas ataupun teks yang menghapus, dan al-mansukh adalah teks yang terhapus. Kadang-kadang disebut nasakh. Kalau nasakh adalah isim masdarnya, kalau nasikh adalah isim fa'ilnya, mansukh adalah isim maf'ulnya, ya kurang lebih seperti itu. Bapak sekalian, sebelum kita bahas pada tema tentang nasikh wal mansukh ini, ada baiknya kita perlu untuk menelaah ulang. Ini judul dan artinya tidak sama persis ya, hanya saya artikan maksudnya ya. Jadi dalam disiplin ilmu fikih itu ada subjudul pembahasan Raddu Ta'arudil Adillati Syar'iyyah. Yang saya artikan secara bebas adalah mensikapi kontradiksi antar dalil syar'i. Raddu adalah bagaimana kita menjawab, kita memadukan ataupun menggabungkan, mencari titik temu antara dalil-dalil syar'i, nusus syar'iyyah yang sepertinya itu adalah kontradiktif. Nah, sebenarnya ketika kita melihat, membaca nusus syar'iyyah, yang mana posisi nusus ini adalah sharih ataupun jelas, dan pada saat yang sama kita memiliki akal yang sehat, maka masing-masing itu tidak akan kontradiktif ya. Kullun min indillah, masing-masing itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kita tidak pernah melihat dalam hal ciptaan Allah itu sesuatu yang kontradiktif. Semuanya itu pasti sejajar dan seirama. Ketika kita melihat seolah-olah ada kontradiksi antara dalil dan akal, maka satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa karena dalilnya yang tidak sharih, atau kemungkinan yang kedua, akalnya, hati kita yang tidak salim, yang penuh dengan syubhat ataupun penyakit-penyakit hati ya. Kalau nas itu sharih dan hati itu atau akal kita itu salim, maka akan ketemu. Nah, apalagi dalam hal adilah syar'iyyah ini, dalam pembahasan fikih nusus ya, barangkali lebih jelas, lebih detail, bahwasanya yang namanya adilah syar'iyyah muttafaq 'alaiha, yang disepakati, yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma', yang keempat adalah Al-Qiyas. Empat ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakatinya. Adapun dalil-dalil yang lainnya ini mukhtalaf fiha, jadi ada perbedaannya. Ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada syar'u man qablana, ada al-istishab, ada amalu ahlul Madinah, ada amalu sahabi, ada al-uruf dan sebagainya. Nah, khususnya dalam hal mensikapi Quran dan Sunnah, yang ini menjadi dua rujukan utama yang menjadi panduan kita. Taraktu fikum amro, ini aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Lan tadillum ba'di in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat sesudahku apabila berpegang teguh dengan dua perkara ini, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi masing-masing dari Al-Quran dan As-Sunnah ini, kalau Al-Quran itu para ulama membuat istilah adalah qat'iyatut thubut. Dari sisi kesohihannya, keberadaannya itu adalah qat'i, mutawatir ya, tidak ada khilafiyah dalam hal kebenarannya. Namun dalam hal dilalahnya itu disebut dengan dhanniyatut dilalah. Ada pemahaman yang relatif, yang terbatas. Jadi ada banyak perbedaan dalam memaknai ayat tertentu. Itu adalah adillah atau nususul Quran. Apalagi kalau nususul hadis, teks yang ada dalam hadis, kalau dia mutawatir maka posisinya mirip dengan Al-Quran. Tapi kalau ahad
maka dzanniyatu tsubut, yaitu keberadaannya itu adalah relatif, dan pada saat yang sama dia juga dzanniyatu dilalah, memiliki pengertian pemahaman yang relatif ataupun yang terbatas, sehingga banyak sekali perbedaannya di situ. Nah, para asatidzah masyayikh sekalian, ketika kita mendapatkan beberapa literatur dalil syar'i yang sepertinya itu adalah kontradiktif, maka para ulama membuat panduan. Ada tahapan bagaimana kita mensikapi teks-teks yang sepertinya kontradiktif itu. Jadi ada 3 ini, kalau kita tambahkan 1 biasanya juga boleh. Jadi yang pertama al-jam'u wa taufiq. Kita memadukan, kita menghimpun antara dalil-dalil yang kontradiktif itu. Kemudian kalau ini tidak bisa, maka tahapan yang berikutnya adalah dengan menggunakan pendekatan an-nasakh, yaitu penghapusan. Kalau tidak ketemu, tidak bisa, maka menggunakan pendekatan yang ketiga adalah at-tarjih. Kita memilih dalil yang paling kuat. Nah, ada juga yang terakhir, yang keempat, itu adalah at-tawaqquf, abstain, tidak bersikap dalam menghadapi perbedaan itu. Jadi tema bahasan kita adalah di poin tengah ini yang akan kita bahas secara detail nanti. Nah, sebelum ke an-nasakh itu kita coba untuk menyinggung sedikit ya tentang al-jam'u wa taufiq. Bagaimana kita dalam hal menghimpun dan memadukan teks-teks yang sepertinya itu adalah kontradiktif. Cara yang paling awal itu adalah menghimpun, memadukan semuanya ini. Contohnya banyak. Nah, diantaranya ini adalah dalam hal i'tizalun nisa' indal mahid ya. Jadi apa batasan dalam menjauhi istri saat menstruasi itu? Ini dibahas di madhab Hanafiyah. Di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang posisi haid atau perempuan yang sedang menstruasi itu. Qul, katakanlah, huwa, bahwasanya haid itu adalah adza, suatu kotoran, fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah oleh kalian wanita-wanita tersebut pada saat menstruasi. Jadi ada kata-kata i'tazilu, ada kata-kata perintah di sini. I'tizal menjauhi. Ada kelompok Mu'tazilah ya, dia menyendiri, menjauh dari jumhur ya, dari mayoritas. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi istri pada saat dia dalam kondisi menstruasi. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian dekati para istri itu hatta hurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah suci, fatuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, para masyayikh, ikhwah dan para asatidzah sekalian, ada 2 qiraah yang disebutkan oleh para ulama ahli qiraah ya, tentang kata-kata yadhurna di sini. Ada dengan bentuk takhfif, yaitu di sini roknya disukunkan, yadhurna, itu adalah berarti suci. Dan ada qiraah yang lainnya dalam bentuk tasydid, haknya di sini ya, yaitu yattoharna. Jadi takhfif di sini toknya maksudnya itu disukunkan, artinya suci. Kalau yattoharna itu adalah berarti bersuci atau mandilah ya, mandi junub. Nah, pertanyaannya adalah kapan seorang suami boleh mendekati istrinya ketika selesai masa haidnya itu? Apakah pada saat inqita'ud dam, terputusnya darah, selesainya mampetnya darah itu nggak keluar lagi,
seorang suami boleh mendekati istrinya ataukah dia harus mandi terlebih dahulu? Nah, inilah ada khilafiyah ya di sini. Nah, dalam hal ini di pembahasan mazhab Hanafiyah ini melihat atau cara memadukannya adalah dengan melihat kondisi dari wanita atau istri kita itu. Kalau dia dalam posisi batasan maksimal haid yaitu 15 hari, maka di sini cukup dengan batasannya bersuci. Artinya sebelum mandi pun suami boleh mendekati istrinya dengan belum atau sebelum bersuci selama darahnya sudah mampet ya, dalam batas maksimal tadi. Tetapi kalau dia itu terputusnya pada batas minimal, ya masing-masing wanita kan beda, ada yang 5 hari, ada yang 1 pekan ya, maka dia harus mandi terlebih dahulu sebelum dikumpuli oleh suaminya, maka harus mandi terlebih dahulu. Allahu a'lam. Inilah contoh yang bisa kita ambil dalam hal al-jam'u wa taufiq. Ada lagi contoh yang populer di masyarakat adalah tentang posisi makmum pada saat dia sholat berjamaah dan imam membaca jahar. Apakah makmumnya perlu membaca Al-Fatihah ataukah cukup mendengarkan bacaannya dari sang imam? Nah, di sini ada beberapa dalil dari hadis yang seolah-olah kontradiktif ya. Ada hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau bi ummil kitab, tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Kalau dia berpegang pada hadis ini berarti makmum wajib membaca Al-Fatihah walaupun imamnya membaca. Nah, ada lagi hadis yang mengatakan bahwa innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan sebagai pemimpin sholat itu untuk diikuti sampai pada kalimat fa idza qara'a fastami'u lahu. Kalau dia membaca maka dengarkanlah, yang diperkuat dengan ayat Al-Quran wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nah, ini seolah-olah kontradiktif ya. Jadi kalau hadis atau dalil yang kedua ini menyebutkan ketika dia bermakmum di sholat jahar maka cukup dengan bacanya imam, tidak perlu membaca lagi. Ada lagi beberapa hadis yang menguatkan satu dengan yang lain yang berbeda. Nah, bagaimana cara memadukan? Itu adalah dengan imam memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Biasanya setelah amin, imam diam sebentar untuk memberi kesempatan kepada makmumnya membaca Al-Fatihah. Jadi makmumnya tidak melanggar hadis yang menyebutkan wajib mendengarkan bacaan imam. Kalau imam kan berhenti ya, tidak membaca Quran, dan dia juga mengakomodir pendapat yang wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap sholat kita. Itu sebagian di antara contoh bagaimana kita memadukan antara dalil yang kontradiktif. Yang ideal adalah al-jam'u wa taufiq. Nah, sedangkan untuk yang ini kita loncati ya, kita lanjut kepada langkah yang ketiga adalah at-tarjih. Kita memilih di antara dalil yang terkuat. Nah, bagaimana cara kita untuk mentarjih antara dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil yang manqul ataupun yang ada sumbernya, yang dalam bahasa kita maksur ya, maksur kita sering baca maksurat, itu adalah dalil-dalil yang manqulat ya, dalil-dalil yang ada sumber semuanya dari apakah dari Al-Quran ataupun dari hadis. Nah, kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih ya, kalau di NU biasanya ada bahsul masail. Itu dalam rangka untuk mendiskusikan di antara dalil-dalil yang sepertinya itu adalah berbeda. Maka langkah yang ketiga itu adalah dengan mentarjih ketika tidak ditemukan cara untuk menasih dan mansukh tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk tarjih, menguatkan, memilih di antara dalil-dalil yang ada itu yang sepertinya kontradiktif? Yaitu cara yang pertama adalah
kita lihat at-tarjih min jihati sanad. Jadi kita mentarjih dari segi sanadnya. Misalnya kalau ada hadis yang mutawatir, maka kita dahulukan daripada hadis yang ahad. Mutawatir ini setiap hadis yang mutawatir, maka hukumnya pasti sahih. Dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, tidak mesti hadis yang sahih itu adalah mutawatir. Jadi kalau mutawatir ini dari sisi banyaknya perawi, kalau dari sisi kualitas ataupun kuantitas, ya, kalau mutawatir itu adalah dari sisi kuantitasnya, ya banyaknya perawi yang melebihi daripada 10 dalam setiap tingkatannya. Nah, adapun yang kurang dari 10 di masing-masing tingkatan, ya, jadi perawinya kurang dari 10 di masing-masing tingkatan, maka masuk dalam kategori hadis ahad. Hadis ahad ini pun juga terbagi-bagi. Kalau jumlah perawinya 1, ya disebut dengan gharib. Kalau 2 itu adalah aziz, ya kalau banyak 3 atau sampai 10 tadi adalah hadis yang masyhur. Nah, jadi pembagian antara hadis yang mardud ataupun tertolak, ya, dengan hadis yang diterima, ya, yang makbul itu ada pada hadis ahad. Nah, kalau yang makbul yang diterima adalah sahih dan hasan, kalaupun mardud adalah dalam hal hadis yang dhaif. Nah, jadi kalau kita temukan pendekatan dari sisi sanad jumlah perawinya itu antara perawi yang banyak dengan yang sedikit, kemudian ada kontradiktif, maka pilih yang perawinya lebih banyak. Nah, di sini saya saya ambilkan di antara contoh yang bisa kita ambil dalam rangka untuk membedakan, ya, antara perawi yang banyak dan perawi yang lebih sedikit itu. Disebutkan dalam suatu hadis ini tentang riwayat raf'ul yadaini inda ruku', yaitu mengangkat tangan pada saat ruku'. Jadi setelah berdiri kemudian ruku', apakah kita perlu mengangkat tangan ataukah tidak? Nah, itu ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Umar, kemudian Malik bin Al-Huwairith dan Abu Hamid As-Sa'idi, serta Wa'il bin Hujr, serta yang lainnya, itu menyebutkan yang bahwasanya kesaksian mereka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'inda takbiratul ihram thumma la ya'udu ay la yarfa'u yadayhi. Sebentar. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW itu mengangkat tangannya pada saat sebelum ruku'. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara ibnu Azib yang hanya beliau saja yang meriwayatkan itu menyebutkan teksnya yang saya baca ini, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi inda takbiratul ihram, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangannya pada saat sholat, yaitu takbiratul ihram pada awal saja. Tsumma la ya'udu ay la yarfa'u yadayhi inda ruku', kemudian beliau tidak mengulangi mengangkat tangan lagi pada saat sebelum ruku'. Akhrajahu Abu Dawud wa Daruqutni. Ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Daruqutni. Jadi di antara dua dalil ini, maka kita pilih yang pertama tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada saat takbir sebelum ruku', karena perawinya di kalangan sahabat lebih banyak. Sedangkan yang menyebutkan beliau hanya mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram saja, itu hanya diriwayatkan oleh Al-Bara ibnu Azib tadi. Nah, ini contoh kita cara mentarjih dari sisi sanadnya, yaitu ada di ruwat, ya, dari sisi jumlah perawinya. Kemudian cara yang berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan mentarjih dari sisi matanya, dari sisi isinya. Nah, ini pun juga dengan beberapa penjelasan, ya. Yang saya ambil contoh di sini adalah kalau ada dua
dalil ataupun dua hadis yang menunjukkan bahwa tarjih ma qallat mukhassasatuhu ala ma kathurat mukhassisatuhu, ya. Jadi kita mentarjih dalil ataupun hadis yang menunjukkan lebih sedikit mukhassisnya daripada yang lebih banyak. Ini contohnya begini, ya. Tentang masalah hukum makan atau makanan, ya, yang ada pada ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Jadi contohnya di sini adalah kita mendahulukan ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang yang diberi Alkitab yaitu Yahudi dan Nasrani itu halal hukumnya bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian itu halal bagi mereka. Ini dengan syarat kondisinya bukan untuk tujuan ritual keagamaan mereka, ya. Kalau itu tujuannya untuk ritual keagamaan ini beda kasus lagi. Ini dalam posisi normal, ya, di surat Al-Maidah ayat 5 ini. Ini kita dahulukan daripada ayat yang lainnya di surat Al-An'am 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi, dan janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah pada makanan itu. Jadi tidak boleh memakan yang itu hasil dari sembelihan tidak dengan baca basmalah pada awalnya. Apakah itu menyembelih binatang, sapi ataupun kambing ataupun ayam, ya, dengan tanpa diawali oleh bacaan basmalah, maka itu hukumnya tidak boleh dimakan, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ala hilli ma taraku atasmi alaihim min dabaihim. Jadi dalam hal ini kita mengambil dalilnya dari Al-Qur'an, ayat Al-Maidah 5 tadi itu kita dahulukan, kita ambil. Walaupun mungkin ada potensi di sini bahwasanya bisa jadi mereka tidak membaca basmalah pada awalnya, gitu, ya. Alasannya apa? Li'annal ayatal ula mukhassisatiha aqallu, ya, karena ayat yang pertama itu mukhassisnya, yang mengkhususkannya itu lebih sedikit, ya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti. Beliau memberikan pendapat seperti itu. Itu adalah contoh saja, ya, yang bisa kita ambil bahwasanya dari sisi matanya, ya, dari sisi isi pada hadis itu atau pada dalil itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk mentarjih, diantaranya adalah karena faktor eksternal. Jadi kita menguatkan atau memilih teks itu berdasarkan at-tarjih li amrin kharijiyin. Kita mentarjih karena faktor eksternal. Ini juga ada beberapa penjelasan, tapi saya ambil satu penjelasan yang mungkin ini bisa dijadikan bahan diskusi, ya, tentang waktu sholat subuh. Kita baru-baru ini mendapatkan berita bahwasanya Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengundurkan waktu sholat subuh dari yang normal itu menjadi 8 menit lebih mundur. Ini juga perdebatan panjang, ya, baik itu di Indonesia ataupun juga di Saudi sendiri. Jadi mereka punya kesimpulan bahwa waktu fajar shadiq itu lebih, maksudnya kecepatan, ya, lebih cepat di kita ini, ya, waktunya. Ya, kalau tidak salah itu ada yang berpendapat lebih cepat 4 derajat. Nah, kalau 1 derajatnya itu konsekuensinya adalah 5 menit, berarti 5 dikali 4 ada 20. Nah, sehingga kalau di Saudi diambil jalan tengah, azannya tetap, namun iqomatnya diundur, ya, antara 20 atau 25 menit. Sehingga menunggu jamaah datang. Dan sebagian mazhab Hanafi itu juga ada mazhab isfar, ya, jadi menunggu warna kuning muncul dulu di sebelah ufuk sana. Nah, bagaimana dalam mensikapi perbedaan seperti itu? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, kana nisa'ul mu'minin yashhadnal fajra, adalah para wanita kaum mukminin
menghadiri, menyaksikan sholat fajar ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi berjamaah di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yarji'na, kemudian mereka pulang dari masjid mutalaffi'atin bimurutihinna, sambil membungkus wajahnya dengan kain. Jadi mirip seperti pakai cadar atau pakai masker itulah. Kemudian ma yu'rafna minal ghulas, mereka tidak bisa dikenali karena gelap, ya, tidak bisa diketahui wajahnya karena cahayanya masih gelap. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Aisyah. Lebih dipilih dalam bab ini, ya. Kenapa? Daripada hadis yang lainnya, yaitu riwayat dari Rafi ibnu Khudayj, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asfiru bis subhi, pilihlah waktu kuning, ya, pada saat sholat subuh. Fakullama asfartum fahuwa a'dhamu lil ajri, setiap kalian itu memilih waktu yang kuning itu, maka itu lebih banyak pahalanya. Nah, jadi sepertinya kontradiktif antara dua dalil ini, ya. Yang satu menyebutkan bahasanya pulang dari sholat jamaah itu para sahabiat tidak bisa dikenali karena gelap, berarti masih belum menguning ufuk sana. Sementara hadis yang ini menunjukkan harus memilih waktu yang lebih kuning ini karena itu pahalanya lebih besar. Mengapa dalam hal ini dipilih hadis yang pertama? Karena hadis yang pertama ini sesuai dengan semangat yang ada di surat Ali Imran 133. Dalilnya itu lebih umum, ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegera kalian untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-musara'ah, jadi mensegerakan, termasuk dalam hal ini adalah mensegerakan sholat pada waktunya, yaitu pada waktu subuh ini, berarti lebih diutamakan daripada menunggu isfar tadi. Wa nukila anis Syafi'i, dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang disandarkan kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma wafaqa dhahirul Qur'an kanatin nufusu amyala ilaihi, apa yang sesuai dengan dhahir Al-Qur'an maka jiwa itu lebih cenderung kepadanya. Artinya semangat kita lebih kita dahulukan untuk mengambil dalil yang sesuai dengan jiwa Al-Quran. Sekali lagi ini masalah khilafiyah, tidak menutup kemungkinan, ya, pendapat ini ada celahnya dan pendapat yang lain itu lebih benar, ya. Tapi secara pribadi saya berpikir kalau ini memang adalah hal yang sangat esensi, seharusnya level pengambil kebijakan di pusat, ya, apakah Kementerian Agama ataukah MUI pusat seharusnya mengambil alih masalah ini, ya, sehingga yang di bawah seperti kita ini menjadi bingung, ya. Kalau orang awam kan jadi bingung apakah memang betul harus menunda, mengakhirkan sholat subuh ataukah sesuai dengan yang diazankan di masjid-masjid itu. Ini harusnya diambil porsinya oleh pusat, ya. Barangkali para saudara kita, kawan-kawan kita, ya, di Komisi Keagamaan, mungkin Komisi 8, ya, barangkali bisa meninjau lah masalah ini, ya, supaya tidak membingungkan umat. Nah, kurang lebih seperti itulah, ya, faktor eksternal dalam hal tarjih ini. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan an-nasikh wal mansukh. Ini memang tadi sebagaimana disebutkan, ya, ada perbedaan pendapat. Yang minoritas mengatakan tidak ada nasikh wal mansukh karena kalau ada yang terhapus maka berarti Al-Quran tidak up to date lagi, ya, tidak berlaku, ya. Dan dia berkeyakinan Al-Quran itu salihun likulli zaman wa makan, senantiasa aktual, ya, cocok untuk segala macam waktu dan tempat. Nah, kalau tidak berlaku berarti seolah-olah Al-Quran itu tidak up to date lagi. Nah, itu bagi pendapat yang mengatakan tidak ada nasikh dan mansukh. Adapun bagi pendapat jumhur, ya, itu mengatakan ada. Di antara dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 106 ini, manansakh min ayatin aw nunsiha
na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini pertanyaan istifham ingkari ya. Jadi pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab. Artinya pasti ya Allah itu lebih tahu dan lebih kuasa daripada kita semuanya. Ini menegaskan tentang masyru'iyah ataupun keberadaan nas dan mansukh dalam Al-Quran ataupun di teks yang lainnya. Nah, pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini ada 6 poin utama, nanti masing-masing ada penjelasannya dan bisa kita diskusikan bersama ya. Jadi ada pengertian tentang nasikh dan mansukh, kemudian tujuan-tujuannya apa, syarat-syaratnya apa, hal-hal yang mengalami nasikh, kemudian pedoman mengetahui nasikh dan mansukh, pembagian nasikh dan mansukh, macam-macam nasikh dan mansukh, serta hikmah yang terakhir di sini. Kita bahas pada poin yang pertama tentang pengertian nasikh, ta'rifun nasikh. Secara etimologi atau secara bahasa, bahwa pengertian nasikh itu terbagi dalam pendekatan bahasa menjadi beberapa arti logotan ya, secara bahasa. Makna yang pertama, bahwa kata-kata nasikh atau an-nasikh adalah bermakna al-ibtal, yaitu penghapusan atau pembatalan. Arti yang kedua, makna dari an-nasikh adalah al-izalah, peniadaan. Hampir sama, penghapusan atau peniadaan, penghilangan bisa juga. Dan makna yang ketiga adalah an-naql, yaitu perpindahan atau pemindahan, memindah, mengkopi lah ya. Kalau dulu belum ada mesin fotokopi, maka untuk menggandakan buku itu ya dari buku aslinya. Nah, itu dipindahkan dari buku asli kepada buku yang menjadi yang duplikatnya gitu ya. Ini 3 arti secara bahasa. Kemudian secara istilah terminologi itu banyak pendapat di antara ulama. Di antaranya yang saya pilih adalah raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu membatalkan suatu hukum dengan dalil yang datang di kemudian. Jadi menghilangkan suatu hukum syar'i berdasarkan sebuah dalil yang syar'i. Jadi hukumnya yang syar'i itu penghilangnya adalah juga dalil yang syar'i, tapi syaratnya mutaakhir. Dalil yang menghapus an-nasikh di sini adalah datangnya berikutnya. Ustadz Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh mengatakan ta'rif definisi nasikh ini adalah an-naskhu fi istilahil usuliyin. Nasikh menurut istilah para ulama usul itu adalah huwa ibtalul amal, yaitu menghapus ataupun membatalkan sebuah amalan bil hukmi syar'i, dengan hukum syar'i, yaitu amalan tentang masalah hukum syar'i, bidalilin mutarakhin anhu, dengan dalil yang mengikutinya, yang datang pada waktu yang berikutnya. Jadi sebenarnya dalam hal ini harus diketahui dulu mana dalil yang lebih awal dan mana dalil yang datang berikutnya, itu baru ditentukan. Dalil yang lebih akhir itu menghapus dalil yang lebih awal ketika kelihatannya kontradiktif tadi ya. Inilah kurang lebih pengertian daripada nasikh. Sedangkan apa sebenarnya tujuan daripada nasikh ini? Ada singkatnya bahwasanya tujuan ya kita membahas ataupun keberadaan daripada nasikh mansukh ini adalah untuk membersihkan jiwa dan memelihara keselamatan masyarakat serta meningkatkan ikatan kerjasama dan persaudaraan di antara kaum muslimin ini. Jadi ada Al-Quran ini kan turun ya dengan 2 model, ada model yang sekaligus, ada model yang munajjaman yang berangsur-angsur selama masa risalah. Nah, sesuai dengan masa risalah inilah
yang ada kaitannya dengan nasikh wal mansukh ini selama 23 tahun itu. Jadi dalam rangka untuk memberikan tathhir, ya, memberikan tazkiyah kepada beliau, Rasul kita sendiri, dan juga kepada para sahabat yang saat itu mendapatkan tasyri' dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja syarat yang harus terpenuhi dalam nasikh ini? Jadi syarat-syaratnya itu adalah diantaranya 4 ini. Hukum yang mansukh, jadi hukum yang terhapus itu adalah dalam hal hukum syar'i. Jadi bukan kaitannya dengan hukum akidah misalnya, ya. Juga bukan kaitannya dengan hukum alam sunnatullah misalnya, atau hukum matematika atau hukum yang lainnya, bukan, ya. Tapi nasikh ini adalah dalam konteks akidah, dalam konteks yang itu hukum syar'i yang biasanya dibahas dalam ilmu fikih, ya. Jadi kalau itu yang kaitannya dengan keimanan, ya, keimanan ini kan berlaku selamanya, itu tidak ada yang namanya nasikh wal mansukh ini. Jadi ini ada hanya dalam hukum syar'i saja. Yang kedua, bahwasannya dalil penghapusan hukum tersebut itu adalah khitab syar'i yang datang lebih kemudian dari khitab hukumnya yang dimansukh. Jadi dalil yang nasikh itu datang lebih akhir, adapun dalil yang mansukh itu datang lebih dulu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya syaratnya adalah khitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Jadi karena kalau waktunya itu selamanya, maka berarti berlaku selamanya, tidak ada batasannya. Nah, sementara syarat yang keempat adalah dalil nasikh harus lebih kuat atau seimbang dengan dalil yang mansukh. Tidak boleh menasikh dengan dalil yang lebih lemah, ya, atau yang bobotnya itu lebih rendah. Inilah 4 persyaratan di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, yang itu kaitannya dengan syarat-syarat nasikh dalam nusus, ya. Kemudian hal-hal yang mengalami nasikh itu apa? Nasikh hanya terjadi pada perintah dan larangan, yang dalam bahasa usul adalah tolab, ya, permintaan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat ataupun berita khobar yang bermakna amr, perintah, ataupun nahi, ya. Jadi ada kata-kata ataupun kalimat di dalam nusus syariah itu yang secara zahir berarti khobar, ya. Khobar itu kan setiap kalimat yang mengandung kebenaran ataupun ketidakbenaran. Nah, tapi ada khobar yang mengandung makna perintah ataupun mengandung makna larangan. Nah, jadi misalnya kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kan sebenarnya kalimat khobar, ya, diwajibkan kepada kalian itu puasa. Jadi tidak ada yang fi'il amarnya secara langsung di sana, tapi kalimat ini mengandung arti perintah berpuasa dan yang lainnya, ya. Jadi nasikh tidak terjadi dalam berita khobar yang jelas-jelas tidak bermakna tolab seperti perintah atau larangan, atau seperti janji, al-wa'ad, dan ancaman, ya. Ataupun berita-berita tentang umat masa lalu, bagaimana umatnya Nabi Nuh yang dihancurkan dengan banjir, ya, kemudian ada kaum Ad, kaum Samud, dan sebagainya, yang mereka itu melakukan perlawanan dan tidak taat kepada perintah Allah, melaksanakan sekian banyak larangan yang dilarang Allah Ta'ala, sehingga Allah menurunkan siksaan kepada mereka. Itu kabar-kabar masa lalu, tidak ada termansukh sama sekali. Jadi sekali lagi, yang mansukh itu adalah khusus kaitannya dengan masalah tolab saja atau perintah dan larangan saja. Nah, berikutnya adalah bagaimanakah cara kita untuk mengetahui nasikh dan mansukh? Apa pedoman yang bisa kita
ambil ya dalam rangka untuk mengetahui mana teks yang menghapus dan mana yang terhapus ini. Nah, di antara cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengetahui nasakh dan mansukh itu, yang pertama adalah bahwasanya ada sebuah keterangan yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari sahabat. Jadi ada lafadz dari beliau ataupun para sahabat yang menunjukkan tentang teks ini adalah menasakh dan ada teks tersebut yang dimansukh. Jadi misalnya dalam hadis yang terkenal disebutkan oleh Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Hadis riwayat Tirmidzi, dulu aku pernah mencegah kepada kalian untuk berziarah kubur ala fazuruha. Ketahuilah bahwasanya sekarang kalian boleh untuk berziarah kubur. Jadi pada masa-masa awal Islam itu barangkali dari sisi keimanan ataupun maknawiyah para sahabat itu masih belum kuat, itu dilarang terlebih dahulu untuk menziarahi kuburan. Dikhawatirkan mungkin ada unsur-unsur kesyirikan dan lain-lainnya. Nah, ketika para sahabat imannya sudah kuat dan pada masa-masa mereka sudah bagus keislamannya, maka diperbolehkan untuk berziarah. Jadi di sini ada keterangan, beliau secara eksplisit menyebutkan pernah melarang, kemudian akhirnya memperbolehkan. Ini bahwasanya yang pertama larangannya itu mansukh, sedangkan yang perintah itu adalah nasikhnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ijma ya. Jadi ijma umat bahwasanya ayat ini nasikh dan ayat yang itu adalah mansukh. Jadi misalnya di antara contohnya itu kaum muslimin, para sahabat itu bersepakat bahwasanya puasa Asyura itu mansukh dengan puasa Ramadan. Nah, jadi sehingga yang diambil adalah puasa Ramadannya. Itu adalah ijma dari para sahabat. Yang ketiga adalah mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Ayat tertentu turun lebih dulu, kemudian ayat yang berikutnya itu sepertinya kontradiktif, maka yang diambil adalah yang lebih akhir. Ataupun misalnya kita mendapatkan ya ada perbuatan dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam bab pembahasan ilmu mustalah hadits itu tentang makna sunnah ataupun hadits ya, itu adalah ma'udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin, baik itu berupa perkataan, wa fi'lin ataupun perbuatan, wa sifatin ataupun sifat khulqiyah atau khuluqiyah, baik itu dalam bentuk akhlak perilaku beliau ataupun dalam bentuk fisik beliau. Ini sebagian ulama membuat sebuah kesimpulan bahwa sunnah qauliyah itu lebih didahulukan daripada sunnah fi'liyah. Nah, jadi kalau ada sepertinya kontradiktif antara apa yang disampaikan oleh beliau dengan apa yang dilakukan, maka kita pilih yang disampaikan secara verbal. Ya, contohnya tentang masalah kaifiyah ataupun tata cara kita dalam manasik haji ya. Jadi dalam manasik haji kan ada 3 cara. Apakah dengan tamattu, yaitu mendahulukan umroh kemudian haji, ataupun dengan qiron, memadukan antara haji dan umroh, ataupun ifrad, yaitu haji saja. Nah, dalam hal ini mana yang lebih afdol di antara 3 kaifiyah itu? Itu didahulukan perkataan dari Rasulullah SAW ya. Bahasanya beliau memiliki azam ya dalam perkataannya itu untuk melaksanakan haji tahun depan dengan tamattu. Dan sementara tahun depan beliau sudah tidak ada waktu lagi karena sudah wafat ya. Jadi hajinya disebut haji wada. Bagaimana kaifiyah fi'il atau perbuatan Rasul pada saat haji yang sekali itu dalam seumur hidup beliau, itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan apakah beliau melakukan qiron atau ifrad. Tapi yang jelas secara verbal beliau merekomendasikan untuk melaksanakan haji secara tamattu.
Dan itulah yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama untuk jamaah haji Indonesia melaksanakan haji secara tamattu. Walaupun ada dam di situ, tapi dam ini kan bukan untuk pelanggaran ya. Dam yang ada baik itu di tamattu ataupun di qiron itu karena faktor umrohnya itu. Tamattu jelas itu karena kita umroh dulu, kalau qiron itu ada pada niatnya. Antara qiron dan ifrad itu kan ya persis ya, sama, yang beda adalah hanya di lafadznya niat saja. Kalau ifrad adalah labbaik Allahumma hajjan, ya kalau qiran adalah labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Jadi memadukan itu hanya dari lafadz saja, tapi konsekuensinya berbeda. Di qiran itu ada damnya, di ifrad itu tidak ada damnya. Nah, itulah ya. Jadi ada, kalau kita lihat kontradiksi antara perkataan dan perbuatan, maka yang didahulukan adalah perkataannya tadi itu. Ala kulli hal begitu ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada khilafiyah dalam bab inilah, itu hal yang biasa ya. Kemudian yang keempat, tidak mungkin memadukan antara dalil-dalil tersebut. Jadi al-jam'u wa taufiq itu tidak mungkin tadi, maka dilakukanlah langkah yaitu an-nasikh wal mansukh ini. Nah, jadi itulah ya, ada 4 pedoman yang bisa kita jadikan sebagai cara dalam rangka untuk mengetahui nasikh dan mansukh. Pembahasan berikutnya yang lebih inti adalah dalam hal pembagian ya. Jadi yang inti itu adalah pembagian nasikh dan mansukh serta macam-macamnya, ini bisa menjadi satu pembahasan ya. Jadi pembagian nasikh dan mansukh ini dengan 3 klasifikasi atau 3 pendekatan ini. Yaitu yang pertama berdasarkan kejelasan dan cakupannya. Ini ada 4 macam, yaitu nasikh sharih, yaitu penghapusan yang jelas, nasikh dhimmi, yaitu penghapusan yang terhimpun atau yang terpadu, kemudian nasikh kulli, yaitu penghapusan yang integral, kemudian nasikh juz'i, penghapusan yang parsial. Sedangkan dari segi bacaan dan hukumnya ada naskhu al-hukmi wa tilawah ma'an, penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersama-sama. Ada juga naskhul hukmi wa baqa'u tilawah, yaitu penghapusan dari sisi hukum sedangkan bacaannya tetap, dan juga ada naskhu at-tilawah, yaitu penghapusan bacaannya saja, wa baqa'ul hukmi, hukumnya tetap. Kemudian dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah nas, itu ada 4 pembagian, yaitu naskhul Quran bil Quran, menghapuskan antara ayat Al-Quran satu dengan ayat Quran lainnya. Kemudian ada naskhul Quran bis sunnah, menghapuskan Al-Quran dengan hadis. Ada juga naskhus sunnah bil Quran, penghapusan al-hadis dengan Al-Quran. Dan ada naskhus sunnah bis sunnah, penghapusan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya. Nah, ini yang inti dari pembahasan kita ya. Jadi untuk pendekatan pembagian nasikh dan mansukh yang pertama, berdasarkan kejelasan dan cakupannya, itu adalah yang pertama naskhun sharihun, yaitu penghapusan teks yang jelas, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat yang terdahulu. Nah, di sini misalnya ya, ayat tentang perang qital pada ayat 65 di surat Al-Anfal, yaitu surat nomor 8, yang mengharuskan satu orang muslim melawan 10 kafir, jadi 1:10. Ya ayyuhan nabi haridil mu'minin al-qital, wahai nabi Rasul Muhammad SAW, berilah, kobarkan semangat kaum mukminin untuk melakukan peperangan. Iyyakum minkum isyruna sabirun, ketika mereka itu ada berjumlah 20 orang yang bersabar, yaghlibu mi'atain, maka akan bisa mengalahkan 200 orang musuh. Jadi di sini ada 20 melawan 200. Jadi 1:10 lah. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfa minal ladzina kafaru, dan kalau mereka itu ada 100 maka akan bisa mengalahkan 1000 orang
minalladzina kafaru, dari orang-orang kafir, bi annahum qaumul la yafqahun, sebab orang-orang kafir adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi di dalam ayat ini ada sebuah taklif, beban, kaum muslimin harus menghadapi 10 orang kafir, 1:10. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ayat 65 itu ya dihapus oleh ayat 66, yaitu 1 lawan 2, 1:2 saja. Jadi ada rukhsah, ya, dispensasi. Al-ana khaffafallahu ankum, sekarang ini Allah telah meringankan kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwa ada di antara kamu itu yang memiliki kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'ah, apabila ada di antara kalian 100 sabirah yang bersabar, yaghlibu mi'atain, bisa mengalahkan 200. Jadi tadi kan 100 lawan 1000, kalau ini 100 lawan 200 saja. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini, kalau ada di antara kalian 1000 akan mengalahkan 2000 biidznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi ini ayat 66 nasikhah, ayat 65 mansukhah. Nah, ini adalah sebuah teks yang jelas, ya, teks yang tidak ada syubhat, ya, tidak ada takwil ataupun tidak ada kegalauan ataupun kesamaran dalam hal ini, ya. Itu nashus sharih, ya, teks yang jelas terhapus. Nah, sedangkan macam yang kedua yaitu nashud dhimmi, yaitu teks yang saya artikan di sini ya agak bebas artinya, ya, terhimpun, ya, dhimmi, ya. Jadi teks yang terhimpun maksudnya apa? Yaitu jika terdapat 2 nas yang saling bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya. Ya, contoh misalnya ketetapan Allah yang mewajibkan kita untuk memberi wasiat kepada bagi orang-orang yang akan meninggal, ya, yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul wasiyah in taraka khairanil wasiyatu kutiba alaikum idza hadara ahadukumul wasiyah in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya. Jadi diwajibkan kepada kalian, atas kalian, apabila in taraka khairanil wasiyah, jika seorang di antara kalian mendapatkan tanda-tanda kematian, idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyah, apabila mau meninggal dunia, kemudian dia punya harta yang banyak, maka harus memberikan wasiat lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf, ya, memberikan wasiat kepada bapak ibu serta sanak kerabat secara baik. Nah, jadi di sini ada perintah untuk memberikan wasiat kepada bapak ibu, ya. Jadi kalau kita harta yang ditinggal wafat oleh seorang almarhum itu, ya, maka kan hartanya itu diklasifikasikan, ya, dialokasikan. Yang pertama untuk keperluan proses penguburan, kemudian yang kedua adalah hutang piutangnya, hutangnya maksudnya, ya, dibayarkan dulu. Yang ketiga itu baru wasiat ini, yang terakhir itu baru dalam hal warisan. Jadi ada 4 tahapan itu. Nah, di sini ada perintah kepada kaum muslimin yang meninggalkan harta banyak supaya memberikan wasiat, khususnya dalam konteks bapak dan ibu, ya. Ibu bapak kita itu supaya mendapatkan wasiat, dan wasiat ini maksimal 1/3 dari harta. Tidak boleh lebih daripada 1/3. Ats-tsulusu wa tsulusul katsir, ya, 1/3 saja. Kalau yang lebih dari itu maka nanti akan mengurangi hak kepada ahli waris. Nah, masalahnya adalah bahwa ayat ini bertentangan dengan ayat yang kaitannya dengan pembagian warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya di surat An-Nisa ayat 11 ayat 12 itu, yang mana di situ disebutkan bahwasanya bapak ibu itu adalah termasuk ahli waris.
Nah, jadi karena bapak ibu itu adalah termasuk ahli waris, maka dia mendapatkan warisannya, mendapatkan harta dari si mayit itu skemanya dari skema faraid pembagiannya, bukan dengan skema wasiat, begitu. Kalau dia mendapatkan dari wasiat juga dapat dari warisan, maka dapatnya kan double-double, itu akan bisa mengurangi dari ahli waris yang lainnya itu. Jadi ayat ini menurut pendukung teori nasakh dinasakh oleh hadis la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris ya. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, masing-masing itu diberikan haknya. Allah sudah memberikan, menentukan haknya, maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Bapak ibu itu termasuk ahli waris, sehingga skema pendapatannya itu dari sektor faraid saja, yaitu fikul mawarisnya, sedangkan dia tidak mendapatkan warisan. Siapa yang mendapatkan warisan adalah sanak kerabat, famili yang di luar ahlul irfi, yang di luar ahli waris itu. Itulah yang mendapatkan warisan. Nah, itulah yang mendapatkan wasiat, mohon maaf ya. Jadi di luar ahli waris itulah yang mendapatkan wasiat ya, misalnya anak angkat misalnya ya, ataupun yang lainnya, itu adalah famili, bukan mendapatkan dari sisi atau dengan pendekatan ahli waris, tapi dari sisi wasiat. Nah, ini adalah nasakh dhimmi. Kemudian yang ketiga adalah nasakh kulli. Nah, di antara contohnya kulli adalah maksudnya integral, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Ini contohnya tentang iddah ya, iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang wafat di antara kalian, wa yadaruna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri yatarabbasna, maka para istri itu menunggu masa iddahnya bianfusihinna, dengan sendirinya adalah arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Itulah ya, ayat ini menghapuskan. Qala aktsaru ulama anna hadhil ayat nasikhah. Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya ayat ini nasikhah, menghapuskan. Untuk apa? Untuk firman Allah yang lainnya di surat yang sama ayat 240, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang wafat di antara kalian, wayadaruna azwaja, serta meninggalkan para istri itu, wasiat li azwajihim, memberikan wasiat kepada para istri mereka tersebut, mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, yaitu masa menunggunya selama 1 tahun dengan tanpa keberatan. Fakanat muddatu iddatil mar'ah, maka adalah dulu ya, maksudnya dulu masa iddahnya seorang wanita inda wafati zaujiha, setelah ditinggal wafat oleh suaminya, itu adalah haul kamil, yaitu 1 tahun penuh. Tsumma nusikhat, kemudian itu terhapus, fa asbahat arba'ata asyhur wa asyra, maka menjadi 4 bulan 10 hari. Nah, jadi yang berlaku adalah yang menghapusnya itu ya, 1 tahunnya sudah terhapus, yang berlaku adalah 4 bulan 10 hari saja. Nah, ini ya, kita ini mungkin kontekstual kita saat ini ya, Masya Allah banyak para janda ya, dari akhwat, ummahat, Masya Allah ya, setelah ditinggal wafat oleh para suaminya, maka ini masa menunggunya, dia menunggu di rumah, tidak keluar rumah, tidak berdandan, tidak ya kesana kemari, itu masanya adalah 4 bulan 10 hari. Selama sebelum itu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain ya, itu kalau untuk perempuan ya. Tapi kalau laki-laki tidak ada masa iddahnya. Jadi tidak ada masa iddahnya untuk laki-laki, tapi secara urf lah ya, kita melihat dari sisi waktu, masa kemarin istrinya wafat terus sekarang nikah lagi, kan gak etis ya, nanti dirasani oleh masyarakat kan. Nah, jadi kalau perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia ada iddah 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan yang ditalak secara normal, maksudnya suaminya masih hidup, maka dia menunggu 3 kali masa quru, yaitu antara masa suci atau masa haid, yang
para ulama beda pendapat di sini ya. Nah, kalau dia perempuan yang ditalak dalam kondisi hamil, maka dia itu iddahnya adalah sampai lahir ya, sampai lahir janinnya tersebut, dan dia boleh menikah. Jadi tidak boleh menikah dengan orang lain selama hamil, karena dia tidak diketahui nanti ini janinnya nasabnya B-nya kepada bin suami pertama apa suami kedua. Nah, nasabnya jadi bingung ya. Jadi secara umum ketika wanita al-mutallaqah, wanita yang ditalak itu ada iddahnya, kecuali kalau dia khuluk, kalau dia menggugat cerai. Nah, itu tidak ada talaknya. Dan juga kecuali kalau ada li'an. Li'an itu adalah suami mengutuk kepada istrinya melakukan perbuatan asusila ataupun zina, maka dalam kasus finishing di PA, Pengadilan Agama, tidak bisa kembali kepada istrinya selamanya. Itu konsekuensinya ya. Baik, itu nasakh kulli. Kemudian yang berikutnya adalah nasakh juz'i yang parsial, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau menghapus hukum yang bersifat mutlak dan muqayyad. Ini contohnya, yaitu hukum dera, hukum cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh seorang wanita tanpa adanya saksi, yaitu yang disebut dengan qadhf di surat An-Nur ayat yang keempat. Ini dihapus oleh ketentuan li'an ya. Tadi sudah kita singgung ya, li'an itu adalah dari kata-kata laknat. Jadi harusnya dalam proses menuduh itu mendatangkan 4 orang saksi hidup yang menyaksikan perbuatan asusila si perempuan. Tidak bisa diterima bukti lain, video misalnya nggak bisa ya. Jadi harus 4 orang saksi hidup. Kalau si suami menuduh istrinya melakukan selingkuh, perbuatan asusila dengan laki-laki lain, dengan tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka suami ini yang seharusnya dia di qadhf itu ya, harusnya dihukum dera, tapi dia di sini dinasakh secara parsial, yaitu apa? Dengan cara dia melakukan li'an. Jadi dia melakukan 4 kali sumpah dan dilanjutkan dengan yang kelima. Misalnya begini, demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah melakukan zina dengan laki-laki lain. Itu diucapkan 4 kali. Yang kelimanya, demi Allah kalau saya berbohong maka laknat Allah diberikan kepada saya. Nah, itu yaitu yang kelimanya. Kemudian sang istri juga sama. Kalau dia tidak mengakui, maka dia bisa mengatakan 4 kali sumpah. Dan yang terakhir, demi Allah kalau saya berbohong maka laknat Allah akan menimpa kepada saya. Nah, itu bisa kita lihat di surat An-Nur ya, ayat yang keempat. Nah, itu di ayat yang keempat menyebutkan walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah mereka itu dengan 80 kali cambukan. Itu dinasakh oleh ayat 6-nya, yaitu walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang para suami yang yarmuna azwajahum menuduh zina kepada istri-istri mereka, walam yakullahum syuhada illa anfusuhum, mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri, fasyahadatu ahadihim, maka kesaksian salah satu mereka arba'u syahadatin billah, jadi 4 kali saksi tadi ya, innahu laminas shodiqin, bahwasanya dia adalah termasuk orang yang jujur ya, tidak mengada-ada. Nah, jadi itu ya, dulu ini sekedar ilustrasi ya, pernah terjadi di Madinah ada kejadian yang menggegerkan ya. Ada seorang yang wanita yang meninggal dunia kemudian dimandikan ya, dimandikan oleh tentunya sesama wanita lah. Ada kejadian yang menggegerkan karena tangan dari salah seorang wanita yang memandikan itu tidak bisa terlepas dari jasad si almarhumah ya, dari si mayit itu yang perempuan.
Jadi menempel terus, nggak bisa lepas. Mereka bingung, karena solusinya bagaimana, nggak bisa lepas ini. Kalau mayatnya dipotong dagingnya nggak boleh ya, kita nggak boleh memperlakukan mayat dengan semau kita, kecuali untuk kepentingan tertentu ya. Kita harus memperlakukan orang yang sudah meninggal seperti saat mereka hidup, saat mandi pun juga nggak boleh terbuka auratnya, tetap harus tertutup. Ataukah tangan yang wanita yang memandikan itu dipotong, ini juga ya nggak bisa, maksudnya itu juga membahayakan. Akhirnya mereka diskusi dan bertanya, memutuskan untuk bertanya kepada Imam Malik yang saat itu ada di Madinah, bagaimana solusinya. Maka Imam Malik datang dan bertanya kepada wanita itu, wahai si wanita fulanah, apakah kamu pernah berbuat kesalahan kepada si almarhumah ini? Diingat-ingat terus ya, akhirnya ketemu, wahai Imam, betul, saya pernah mengqadhaf, ya, menuduh wanita ini berzina, padahal tidak terbukti. Maka Imam Malik membuat sebuah keputusan fatwa, kalau begitu kamu harus dicambuk 80 kali ya, dalilnya ini antara ayat 4 ini. Oke, dia sudah ridho ya, dicambuk 80 kali dengan izin Allah. Pada cambukan terakhir dia bisa melepaskan tangannya. Nah, ini menunjukkan ya tentang kebenaran ayat tersebut, yang sekali lagi ini menjadi solusi lah ya. Itu kalau itu berlaku untuk umum ya. Kalau itu untuk suami tadi ataupun kebalikannya, maka yang berlaku adalah ayat yang ke-6, maka disebutkan nasikh secara parsial atau secara juz'i ini ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pembagian yang kedua adalah dari segi bacaan dan hukumnya. Jadi pendekatannya itu adalah naskhu tilawah wal hukman, penghapusan bacaannya, jadi teksnya itu tidak ada, serta hukumnya juga hilang. Kemudian naskhul hukmi faqat wa baqa'u tilawah, penghapusan hukumnya saja, kemudian bacaannya masih ada. Yang ketiga naskhu tilawah ma'a baqa'il hukmi, yaitu penghapusan teksnya sementara hukumnya masih ada. Ini masing-masing ada penjelasannya ya, secara singkat insyaallah. Jadi yang pertama tentang penghapusan terhadap hukum dan bacaan tilawah secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak boleh dibaca dan tidak boleh diamalkan. Misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya dahulu termasuk yang diturunkan Al-Quran, yang diturunkan ayat Al-Quran maksudnya adalah 10 rodoat, isapan menyusu yang diketahui, dinasakh oleh 5 isapan menyusu yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian daripada Al-Quran. Jadi batasan menyusu sampai berapa susuan atau berapa isapan yang membuat orang itu menjadi mahram ya. Saudara susuan itu kapan menjadi mahram, tidak boleh menikah dengan saudara yang lain yang sesama ibu susuan, itu yang disebutkan adalah 5 ini yang berlaku ya. Adapun ini menjadi bisa kita baca di surat An-Nisa ayat 23 ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah, dan ibu-ibu yang menyusui kalian serta saudari-saudari kalian dari sesusuan itu tidak boleh dinikahi. Ada lagi hadis mengatakan ma uhrima minan nasab uhrima minar radha'ah kama qala, sesuatu yang diharamkan karena nasab itu juga diharamkan karena faktor susuan. Jadi berlaku sama ya, kiasnya itu adalah kias yang sama. Allahu a'lam bishawab ya. Kemudian yang kedua adalah penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Ini contohnya adalah ayat tentang mendahulukan sedekah, yang memberikan sedekah kepada Rasulullah SAW. Maksudnya mendahulukan ya, kita memberikan sedekah kepada orang yang berhak pada saat kita melakukan, para sahabat dulu yang berbisik najwa kepada Rasulullah SAW. Jadi sedekahnya bukan kepada Rasul ya, beliau tidak boleh menerima sedekah ya, tapi kepada orang miskin. Di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian
ingin melakukan najwa, yaitu berbisik, jadi minta waktu secara khusus kepada beliau untuk diskusi berduaan dengan Rasulullah SAW, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Jadi di sini intinya di situ ya, harus mengeluarkan sedekah. Ayat ini dimansukh, dihapus oleh ayat 13 di surat yang sama, yaitu yang berbunyi a'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Fa'id lam taf'alu, kalau kalian tidak memperbuatnya, tidak melakukan sedekah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tetapi dalam hal ini adalah wataballahu alaikum, Allah memberikan taubat kepada kalian, sebagai gantinya adalah faqimus shalah, kalian harus mendirikan salat, wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, wa atiu rasulah, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini penghapusan hukumnya saja, sedangkan bacaannya ini masih ada. Al-Mujadilah yang mansukhoh itu masih ada ya bacaannya, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang ketiga adalah penghapusan dari sisi bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Ini masih khilafiyah ya, tapi para ulama banyak membuat contoh tentang ayat rajam. Jadi biasanya di sini ayat rajam, mula-mula ayat rajam ini terbilang masuk dalam ayat Al-Quran. Tapi dari sekarang nggak ada ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita tidak ada ya. Bunyinya itu asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma batah ya. Kalau ada seorang pria tua yang sudah menikah ataupun wanita yang sudah menikah itu berzina, maka rajamlah keduanya. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ayat ini dinyatakan masih berlaku ya. Jadi hukumnya itu berlaku, tetapi tidak ada teksnya di dalam Al-Quranul Karim ya. Nah, jadi bacaannya, teksnya tidak ada, tapi hukumnya berlaku. Kemudian ini tentang bacaan dan hukumnya. Adapun pembagian yang lebih populer adalah dari segi otoritas mana yang berhak menghapus sebuah nas ya. Di sini ada 4 kategori macam-macam nasakhnya, yaitu an-naskhu ila ghairi badal, penghapusan tanpa adanya pengganti. Ada juga an-naskhu ila badal akhaf, nasakh dengan badal yang lebih ringan. Yang ketiga an-nasakh ila badal mumathil, yaitu penghapusan dengan pengganti yang lebih yang sepadan ya. Kemudian yang keempat an-nasakh ila badal afqal, nasakh penggantian penghapusan dengan badal pengganti yang lebih berat ya. Masing-masing ada penjelasannya singkat insyaallah ya. Jadi yang pertama an-naskhu ila ghairi badal, nasakh tanpa pengganti ya. Contohnya adalah tadi sudah kita bahas ya, penghapusan keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah SAW. Insyaallah tadi sudah kita fahami bersama. Jadi penghapusan kewajiban sedekah sebelum konsultasi ataupun istisyarah tadi ya kepada Rasul secara langsung itu tidak ada lagi. Tidak ada pengganti, cukup ya, itu nanti di konsekuensinya adalah dengan ibadah. Ini kan merupakan bentuk ibadah sosial, cukup diganti dengan ibadah mahdhah saja, itu nggak apa-apa. Kemudian kalau an-nasakh ila badal akhaf, penghapusan dengan pengganti yang lebih ringan, tadi sudah kita contohkan juga tentang masalah 1:10 direvisi menjadi 1:2 tadi ya. Juga contoh yang lain adalah tentang qiyamul lail. Jadi pada surat Al-Muzammil itu disebutkan tentang wajibnya qiyamul lail. Itu penghapusnya an-nasikh, jadi al-mansukh adalah Al-Muzammil ayat 1-3 ini, sedangkan penghapusnya adalah di surat Al-Muzammil, surat yang sama ayat terakhir ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili. Sesungguhnya Allah mengetahui sesungguhnya kamu melakukan qiyamul lail ya, dari yang lebih sedikit dari 2/3 ataupun 1/3
ya, ataupun setengah ataupun sepertiga. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok dari kaum muslimin yang bersamamu. Nah, jadi intinya di sini ada dispensasi rukhsah yang mulai tidak diwajibkan sebagaimana awal-awalnya. Walaupun sekali lagi ini ada khilafiyah ya, ada yang sebagian menyebutkan untuk Rasul masih menjadi sebuah keharusan ya sampai akhir hayat beliau. Ini berlaku, yang direvisi adalah untuk kaum musliminnya. Kemudian tadi contoh yang lain ya tentang takhfif atau keringanan, itu hukum jima dengan istri di bulan Ramadan, yaitu kalau ayat secara umum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Jadi dengan turunnya ayat ini, maka para sahabat saat itu di malam harinya mereka tidak mau bercampur dengan istrinya. Jadi sampai kejadian ya mereka ada yang pada malam harinya itu mungkin karena khilaf atau apa ya, terus dia bergaul dengan istrinya dan mereka merasa kesulitan lah, intinya seperti itu, maka diturunkanlah 187 ini, bahwasanya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, sekarang ini dihalalkan bagi kalian untuk bercampur dengan istri. Kapan itu? Yaitu pada malamnya. Kalau siangnya nggak boleh karena puasa, tapi kalau malamnya saat nggak puasa boleh bercampur dengan istri. Ini merupakan takhfif ya, merupakan rukhsah. Kemudian nasakh ila badal mumatsil, yaitu penghapusan dengan badal ataupun dengan pengganti yang sepadan. Ini seperti atawajjuh ila Baitul Maqdis, kita menghadap sholat ke Baitul Maqdis, kita wajib ilal Ka'bah dengan menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah maksudnya ya. Ini para ulama beda pendapat apakah sholat duhur atau sholat asar, tapi yang jelas dilakukan di Madinah, sehingga ada masjid yang disebut dengan Masjid Al-Qiblataini, masjid yang memiliki dua kiblat. Kiblat yang awal itu menghadap ke utara, jadi mihrabnya di utara karena menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian mihrab yang berikutnya menghadap ke selatan karena menghadap ke Mekah. Ya, Mekah kan selatannya Madinah. Jadi beliau menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, dan beliau galau karena sering diledek oleh orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya beliau minta, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwaliyannaka qiblatan tarduha. Jadi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi ada badalnya, badal yang sepadan di sini. Sama-sama kiblatnya, tapi tidak ke Palestina, namun ke Mekah. Contoh macam yang keempat adalah an-nasakh ila badal asqal, yaitu nasakh dengan badal yang lebih berat. Ya, contohnya adalah kahafsi zinati fil buyut ila rajm alil muhsan, yaitu penghapusan hukuman bagi penahanan wanita yang berzina, yaitu yang sebelumnya harus di rumah, kepada pengalian kepada rajam untuk yang sudah menikah, wal jild li ghairil muhsan, dan dera ataupun cambuk 100 bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah. Itu contoh dari lemah ke berat. Barangkali ada semacam pertanyaan loh, kok lebih berat? Bukankah itu justru lebih memberatkan kaum muslimin? Ya, maka jawabannya ya pendekatannya bukan begitu. Pendekatannya adalah supaya kaum muslimin lebih mendapatkan pahala yang lebih banyak begitu. Kemudian juga contoh yang sudah kita singgung tadi, naskhu shaumi Asyura, yaitu penghapusan puasa yang wajib di Asyura saja, itu kan hanya 1 hari ya, 10 Muharram, dengan puasa Ramadan. Jadi kaum muslimin ketika datang ke Madinah itu sudah mendapatkan orang-orang Yahudi itu puasa Asyura. Ketika beliau bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian puasa? Maka mereka menjawab, pada hari ini Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, maka kami peringati itu. Kata beliau, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami ini orang yang lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa pada hari Asyura ya. Dan untuk menyelisihi
kebiasaan orang Yahudi itu beliau memerintahkan untuk menambah dengan puasa Tasu'a 9 Muharramnya. Tapi belum kesampaian pada saat itu, ya artinya beliau meninggal ya. Jadi pada saat kita bulan Muharram, maka dianjurkan ada 3 skema. Yang utama adalah 9, 10, 11. Kalau tidak bisa adalah 9 dan 10. Kalau tidak bisa minimal 10 Muharramnya. Itu awalnya diwajibkan kepada kaum muslimin 1 saja harinya, tapi kemudian diperintahkan untuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini diwajibkan pada tanggal 1 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Kalau tadi kan kewajiban puasa Asyura pada awal atau tahun 1 Hijriah, tapi Ramadan ini 2 Hijriah. Itu kemudian inilah macam pendekatan nasakh yang berikutnya, yaitu naskhul Quran bil Quran, menghapus Al-Quran dengan ayat Quran lainnya. Kemudian naskhul Quran bis sunnah, menghapuskan Al-Quran dengan hadis. Kemudian naskhul sunnah bil Quran, menghapuskan hadis dengan Al-Quran. Dan yang keempat adalah naskhul sunnah bis sunnah, menghapuskan hadis dengan hadis. Masing-masing ada contohnya. Untuk penghapusan ayat satu dengan ayat yang lainnya, ini cukup menarik ya, karena ayat yang kita contohkan ini sering kita baca pada saat khutbah Jumat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini judulnya adalah Haqqut Taqwa, perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Sebagian ulama berpendapat, boleh setuju boleh tidak ya, tapi ini khilafiyah. Sebagian mengatakan hadhil ayat mansukhah, ayat yang ada di 102 ini mansukhah, terhapus. Li riwayati Ibni Abbas, berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sebagai seorang yang diberikan gelar turjumanul Quran ya, juru bicaranya Al-Quran ya, mufassir yang paling senior di kalangan sahabat walaupun usianya sangat muda. Beliau mengatakan lama nuzilat atau nazalat hadil ayat, ketika turun ayat ini, mereka para sahabat itu syaqqa dzalika 'alal muslimin, itu memberatkan kaum muslimin. Jadi wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu menjadikan para sahabat berat untuk melakukannya. Kenapa demikian? Alasannya adalah li'anna haqqa tuqatihi, karena makna sebenar-benarnya takwa itu adalah an yuta'a fala yu'sa tarfata ainin. Konsekuensinya sebenar-benarnya takwa itu adalah supaya Allah ditaati dan tidak kita maksiati, tidak kita langgar larangannya tarfata ainin, sekejap mata pun. Itu konsekuensinya. Wa an yashkura fala yukfar, wa an yushkara fala yukfar. Allah harus kita syukuri dan tidak boleh kita kufuri sama sekali. Wa an yuzkara fala yunsa, harus kita ingat selalu, tidak boleh dilupakan sama sekali. Wal ibadu la taqata, sedangkan orang-orang para sahabat tidak punya daya dan kekuatan sama sekali untuk melaksanakan perintah ini. Nah, jadi itu ya, terjadi kegalauan di kalangan sahabat. Maka fa anzalallahu hadhihi al-ayah, maka Allah menurunkan ayat yang ada di surat At-Taghabun, yaitu ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sebisa kalian. Nah, maka kata Ibnu Abbas, wa nusikhat awwaluha wa lam yunsakh akhiruha. Jadi ayat di 102 itu bagian pertama itu mansukha, terhapus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu terhapus. Sedangkan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tetap muhkamah. Jadi tetap berlaku hukumnya. Jadi pendekatan bagi yang ulama yang pro dengan madzhab nasakh wal mansukh mengatakan rufi'a haqqut taqwa bit taqwa al mustata'ah. Dihilangkanlah kewajiban untuk sebenar-benarnya takwa dengan takwa yang sebisa mungkin. Nah, barangkali ada di antara kita yang sudah tahu, ini semacam murojaah. Bagi yang belum tahu, ya ini
ini adalah sebuah informasi, oh ternyata ayat yang sering dibaca itu mansukhoh oleh ayat di surat At-Taghabun ayat yang ke-16 ini ya. Tapi sebenarnya kan ini tidak berdiri sendiri ya, kewajiban takwa itu kan tidak berdiri sendiri, di dalam surat ayat yang lainnya juga banyak, di dalam hadis juga banyak. Tapi makna jadi ini bukan semata-mata ittaqullahnya ya, kalau ittaqullah kan dikuatkan dengan sini. Tapi makna haqqatu qatihnya itu yang menjadi diskusi khilafiyah dalam bab ini ya, yang itu sababun nuzulnya menurut Abdullah bin Abbas seperti yang saya sampaikan tadi. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian contoh naskhul Quran bil Quran yang lainnya, as-sakru fi ghairis shalah. Bagaimana hukum mabuk di luar sholat? Nah, ini contohnya adalah dalam hal pengharaman khamr. Jadi ada pengharaman khamr itu secara bertahap. Nah, di antara tahapannya yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-43, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Ayat ini sababun nuzulnya karena tradisi di sana ya, orang-orang pada masa jahiliyah, pada masa awal-awal Islam itu ya biasa, khamr itu seperti kita minum kopi, minum teh di Indonesia ini ya, menjadi menu yang wajib bagi kalangan mereka, sehingga teler, mabuk itu sudah biasa. Nah, saat itu ada orang yang habis minum, terus mengimami atau melakukan sholat, membaca Al-Kafirun bolak-balik, a'budu la a'budu ma ta'budun, a'budu ma ta'budun, pokoknya kebolak-balik yang isinya kan parah ya, isinya itu bisa syirik kalau kebalik-balik kan. Akhirnya karena kacau itu maka tidak boleh ya, tidak boleh melakukan membaca minum, maksudnya meminum khamr sebelum sholat. Nah, jadi kalau misalnya sholat itu 5 waktu, sementara efek daripada minum itu 3 jam, ya berarti dia hanya mungkin kesempatannya habis isya sampai sebelum duhur, kan itu waktunya panjang ya. Jadi itu dalam rangka untuk tahapan ya. Jadi tahapan yang pada saat itu khamr itu dilarang hanya saat menjelang sholat, tetapi akhirnya dilarang walaupun itu bukan pada saat menjelang sholat, dengan surat Al-Maidah ayat 90 ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, judi, wal ansab, dan menghitung nasib, wal azlam, dan kebiasaan masa jahiliyah yang ada unsur-unsur judinya, itu adalah rijsum, itu adalah kotor, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, fastanibu, maka jauhilah. Jadi ini disuruh untuk menjauhi semuanya. Jadi kesimpulannya ibahatul khamr fi ghairi awqatis shalah, pada awalnya mubah minum khamr di luar waktu sholat, kemudian dimansukh oleh pengharaman selamanya, tidak boleh minum di kapanpun. Allahu a'lam bishawabnya. Kemudian yang ketiga adalah naskhu Al-Quran bis sunnah, menghapuskan Al-Quran dengan as-sunnah, yaitu yang sudah kita contohkan tadi, ayat tentang wasiat terhadap kedua orang tua dan kerabat telah dihapus hukumnya dengan hadis la wasiyata liwarithin, jadi sudah kita singgung. Contoh lainnya adalah ayat tentang hukum cambuk bagi perempuan dan laki-laki yang berzina dengan 100 kali cambuk, dinasakh oleh hadis tentang rajam. Jadi tadi dicambuk, kemudian kalau yang sudah menikah maka hukumnya dirajam, itu hadis Ma'is. Kemudian contoh as-sunnah, sunnah mansukh dengan Al-Quran, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menghadap ke Baitul Maqdis, tadi sudah kita sebutkan. Hadisnya itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ayatnya adalah menghadap ke Baitullah Al-Haram, yaitu yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan yang keempat adalah hadis yang mansukh dengan hadis yang lainnya, yang tadi sudah kita contohkan juga. Permulaan berziarah kubur pada masa awal Islam kemudian dinasakh oleh hadis yang lainnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Baik ya. Kemudian ini terakhir ya, bawahnya hikmah di dalam nasakh itu paling tidak ada 4 ini. Yang pertama, tatyibu nafsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nufusi ashabihi bitamyizi hadil ummah alal umam wa idhari fadliha.
membersihkan jiwa Rasulullah SAW dan para sahabat dengan memilih umat Islam atas umat lainnya serta menunjukkan keutamaannya. Jadi sudah kita singgung ya di dalam hal tujuannya. Jadi tujuan naskah ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan derajat kualitas beliau dan para sahabat yang lainnya, dan mereka berbeda dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya levelnya biasa, kalau umat kita maka levelnya lebih tinggi, maka bisa jadi taklifnya juga lebih tinggi tadi ya. Kemudian yang kedua, ibtila'ul mukallaf wa ikhtibaru bil imtithal wa adamihi. Cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf apakah mengikuti atau tidak. Jadi barangkali dia masih meragukan atau apa, maka dia di sini diberikan cobaan apakah menerima itu ataukah menolak. Yang ketiga, tadarrujun nas bitasyri', yaitu perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Contohnya yang sudah kita singgung tadi adalah at-tadarruj fi tahrimil khamr, yaitu bertahap dalam hal pengharaman khamr. Yang sebelumnya menjadi budaya tradisi, maka di sini perlu tadarruj yang kita ambil hikmahnya dalam hal fikih ad-dakwah ya. Jadi ada materi tentang makanatul Rasul. Nah, di situ ada fikul ahkam, ada fikul dakwah. Kalau fikul ahkam itu final, sudah tidak ada tahapan lagi. Tapi kalau fikul dakwah ini bitadarruj. Tentang khomer itu haram sudah jelas yang kita ambil hukumnya akhirnya. Tapi bagaimana mengkondisikan orang yang sebelumnya kecanduan khomer menjadi meninggalkan khomer, itu diperlukan fikul dakwah. Yang terakhir adalah mura'atu masalihil ibad, memelihara kemaslahatan manusia. Allah memberikan keringanan, menasakh, merevisi, itu adalah dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.